Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada momen ini saya ingin membahas soal tentang eh, kacamata seseorang yang telah menambah ilmu, menambah pemahaman, menambah kajian-kajian tentang kitab kuning ataupun dalih-dalih dalam keberislaman. Eh, Setelah saya rasakan dalam proses dalam segala bab, misalnya dalam uh, adab misalnya, uh, seseorang itu kadangkali mendalihkan sesuatu itu apa yang telah dia ketahui, baik itu fikih pun dalam segi uh, akhlak, adab, etika dan sebagainya, dia kaji dari proses mengaji, baik dari taklim atau adabut taklim atau fikihnya itu dari wadul qorib atau bagaimanapun. Dari sekian disiplin ilmu dia pahami, dia cerna. Nah, proses ini adalah proses dari dia tidak tahu jadi tahu, begitu. Ditambah lagi pada paradigmanya, eh, seorang guru di pesantren salah satunya menggarisbesarkan antara benar dan salah untuk bisa mendudukkan pada dia agar bisa tahu mana yang hak, mana yang batil. Oke. Ada suatu proses dari belajarnya seorang santri, seorang murid dengan guru. Pastilah guru akan menjelaskan ini gak boleh, ini boleh. Karena apa? Karena untuk irsyad, untuk menunjukkan atau mengantarkan seorang murid, seorang santri untuk tahu ini boleh, ini tak boleh. Lama-lama akhirnya ada yang giat, ada yang tahu, sehingga dia mendalihkan dengan seruan seorang kiainya atau ustadznya, terus dia gunakan untuk mendalihkan atau memberikan justifikasi kepada orang lain, dalam artian orang yang dia lihat. Ini kan sudah berbeda, ada domain atau wilayah antara guru dengan murid, antara seorang alim sama muta'alim. Itu berbeda dengan seorang muta'alim atau seseorang yang telah memiliki ilmu, ketika dia pada wilayah hubungan sosial sama orang. Hubungan sosial dalam hal ini adalah masyarakat umum. Setelah dia mengkaji, setelah dia berproses, pastilah dia akan sedikitnya meniru dari gurunya untuk memberikan irsyad, kayak begitu. Ataupun sebagai hakim dalam artian dia itu memberikan nilai ini salah, ini benar pada orang lain, yang mana itu bukan orang yang dia kenal, itu pun bukan seorang muridnya. Maka ini berbeda. Selanjutnya dalam artian seseorang yang sudah mengkaji, dia akan sadar kalau dia tambahkan lagi, dalam segala hal itu bukan untuk menghukumi orang, bukan untuk menilai orang. Ini salah karena di kitab ini salah. Seorang murid kan masih dalam level itu sering menilai apa kesalahan atau kebenaran dari kacamata dalam prosesnya dia. Nah, dalam hal ini perlu untuk kesadaran, kedewasaan seorang yang sudah mengetahui dalam segi kajian atau mengaji, untuk bisa lebih bijak atau lebih mendudukkan bagaimana dia berhubungan antar seseorang. Semisal andaikan dalam furu'iyah fikih misalnya, orang yang telah menambah pengetahuan, dia akan lebih bisa husnudon, dalam artian lihatnya dengan ainur rahmah, melihatnya bukan karena sebagai hakim ini salah atau benar, tapi lebih pada mungkin begini, mungkin begitu. Sehingga melihatnya seseorang yang sudah tahu, artinya alim, pada orang lain bukan menjadi basisnya itu suudon, tambah mengetahui,
hamba berilmu kok malah suudon, dalam artian dia menghukumi orang. Nah, ini kan pada hal yang dia sama-sama dalam artian dia tahu, tetapi ada momen dia salah karena bermakna suudon kepada orang lain. Ini suudon lagi, persangkaan ya. Belum yang hakikinya orang melihat orang lain. Sehingga kalau filosofinya, lihatlah orang lain dengan kacamata pelangi dan lihatlah diri sendiri dengan kacamata hitam putih. Kita itu pasti salah, orang lain bisa salah juga benar. Berbeda pada mereka-mereka yang memiliki tanggung jawab untuk bisa menyelesaikan suatu persoalan kayak pihak yang berwajib. Maka setelah orang tahu adalah dia untuk bisa bijak, bisa wise, bisa melihat seseorang dengan ainur rahmah, dengan hatinya tidak tergores menyalahkan ini dan itu, tapi menyalahkan diri sendiri. Itulah bagaimana kita memahami mana wilayah orang diproses dia mengaji, belajar di lembaga pendidikan dengan dia sudah pada wilayah bermasyarakat, berhubungan sosial dengan yang lain. Semoga berkah.